badannya itu keseret sekitar 10 meter. Pinggangnya itu, pinggang ke bawah itu hancur guys. Sebelum dia meninggal, dia ada bisik, obatnya ini buat pasien. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini aku mau cerita kisah nyata terjadi di kota Jakarta, ya. Nah, tepatnya itu RS Cipto Mangunkusumo. Nah, jadi ceritanya kayak gini guys. Di RS ini kan ada terbagi gedung ya guys. Jadi di bagian gedung A, bangunannya itu peninggalan Belanda, ya guys. Temboknya itu tebal, lorongnya itu panjang lorongnya guys. Terus lampunya itu kuning dan redup. Di basement ada kamar mayat di lantai 4, tepatnya ada di gedung lantai 4. Nah, jadi di bagian gedung lantai 4 ini dia kan ada ruang inap guys, VIP ya, yang sering kosong tuh. Nah, kita sebut aja perawat ada di situ ya. Kita sebut aja namanya Mbak Wati guys. Jadi Mbak Wati ini perawat lah, baru sekitar 3 bulanan ya. Hari ini dia dapat jaga malam tuh guys, sendirian tuh jaga malamnya. Sebelum dia masuk, seniornya titip pesan sama Mbak Wati ini. Katanya kayak gini, Wak, kalau jam 12 ke atas denger suara ngesot, diemin aja ya. Jangan disautin, itu bukan kita. katanya guys. Terus si Mbak Wati ini antara percaya sama nggak percaya lah ya guys. Nah, Mbak Wati ini padahal udah dibilangin sama seniornya, jangan pernah disautin kalau ada sesuatu yang memanggil dia gitu ya guys. Jadi ya udahlah, sampailah besok malam dia sudah mulai kerja. Nah, itu sekitar jam 8 malam. Pasien ini di lantai 4 dia pulang guys. Tinggal Wati dan satu cleaning service namanya Om Joko. Ya, itu sudah saya samarkan. Nah, terus si Wati ini dia nulis laporan guys. Tiba-tiba tuh telepon internalnya bunyi. Diangkatlah dia sama si Wati. Tuh, jadi keputus gitu. Tiba-tiba tuh teleponnya tuh keputus sendiri guys. Nggak ada suaranya gitu kan. Cuman ada suara napas yang berat di telepon itu. Sekitar 5 menit kemudian telepon itu bunyi lagi. Kali ini ada suara perempuan. Katanya manggil si Wati ini gini, Suster, obat saya belum diminum. si Wati ini cek data lah, ya, cek data. Terus semua pasien udah pada pulang. Ruangan itu kosong. Jadi siapa yang minta suara dari telepon itu? Kok saya belum minum obat gitu ya. Nah, jadi ya udahlah, singkat ceritanya jam 11.30 si Wati ini mau ke pantry lah guys. Ya, lorongnya itu gelap banget. Cuman ada lampu emergency aja. Terus ada tuh suara ngesot-ngesot yang dia dengar dari pantry. Suaranya itu kayak kain diseret di lantai pelan dari kamar tuh, ya, dari kamar pasien. Terus si Wati ini berhenti. Jantungnya tuh udah nggak karuan tuh, sudah deg-degan jantungnya. Oh ya kan? Ah, terus dia buka lah itu pelan-pelan pintunya guys. Buka pintunya itu. Nah, terus si Wati ini dengan kecemasan dia, dengan ketakutan dia buka pintu. Terus ranjangnya dia lihat itu rapi semua guys. Nggak ada berserak ya, tapi ada di lantai ada jejak. Nah, panjang tuh jejaknya, kayak seretan kaki ya. Terus ada bunyi di kamar mandi juga itu suara orang lagi mandi ya kan. Terus kayak ada keran kebuka juga dari dalam kamar mandi itu. Nah, ketemulah dia di jam 1 malam. Si Wati ini sekitar jam 1 malam ini dia nggak berani kemana-mana guys. Dia diam aja tuh, duduk sambil muterin tasbih. Terus tiba-tiba tuh ada di
satu lorong yang membuat mata dia ini nggak bisa kemana-mana, tertuju ke lorong itu. Terus dia tuh ada dengar lagi tuh suara ngesot-ngesot lagi, suara apa gitu kan. Makin lama kok makin dekat, ada apa gitu. Tapi dengan ketakutan dia nggak berani nyamperin lorong itu guys. Terus si Wati ini, dia dengan keberanian dia intip lah ya lorong itu dari sebuah meja. Diintip di ujung, muncullah perempuan pakai baju suster warnanya tuh putih, tapi kakinya tuh nggak jalan guys. Kakinya tuh kayak di esot-esot kayak gitu, kayak kakinya tuh kayak ngesot gitu guys. Terus dia berhenti di depan si Wati ini, jaraknya sekitar ada 1 meteran lah ya. Baunya itu nggak jelas, ada bau darah, bau anyir, bau amis segala macem ya. Terus dia dengerin lagi tuh, nggak ada suaranya gitu, cuman ada bau-bau seperti itu aja gitu kan. Tiba-tiba itu kepala itu nengok guys, tiba-tiba melihat kepalanya tuh muter ke arah dia yang pakai baju putih itu tadi, susternya itu. Nongol lagi gitu, nongol lagi terus hilang, nongol lagi terus nongol itu dengan ngagetin si Wati. Dia muter tuh kepalanya, mukanya itu dia setengah hancur mukanya ya, jadi udah mulutnya itu kayak kesobek, kayak habis jatuh gitu ya, matanya itu melotot kayak gitu. Nah terus si Wati ini teriak guys, sambil teriak itu dia udah nggak bisa mengendalikan diri lagi tuh. Terus pingsan dia di situ juga, entry itu dia langsung pingsan guys, karena ngintip dari meja itu ya. Udah nggak karuan, nggak tahu lagi sampai pagi itu. Pagi itu ada yang melihat pingsan di pantry itu. Nah jadi si Wati ini dia jam 3 pagi ini kebangun dia udah di IGD, ditemuin sama Om Joko, dan ada 2 satpam nemuin dia di lantai. Terus si Om Joko ini dia setelah si Wati ini bangun, ceritalah dia ya, cerita kenapa bisa terjadi seperti ini. Katanya Om Joko, dulu tahun 1996 itu adalah Susan cantik dia Susannya, namanya Mawar. Dia itu Haijin cantik bayi dia di RS itu. Malam itu dia mau antar obat ke IGD. Dia itu ketabrak ambulan yang lagi ngebut ke arah RS itu. Terus badannya itu keseret sekitar 10 meter. Pinggangnya itu, pinggang ke bawah itu hancur. Sebelum dia meninggal, dia ada bisik sama orang yang melihat di situ, kata si Mawar ini. Obatnya ini buat pasien. katanya. Nah terus sejak itulah setiap malam Jumat ada yang lihat suster ngesot dari basement ke lantai 4. Mawar ini anterin obat ke pasiennya yang nggak ada. Katanya dia itu belum ikhlas guys, meninggalnya itu si Mawar ini dia belum ikhlas karena tugasnya ini yang dia kerjakan belum selesai. Nah CCTV itu pernah nangkep ya, jam 2:33 lift ini naik sendiri ke lantai 4. Pas dibuka kosong, tapi ada jejak kaki basah di lantai. Terus sekitar jam 5 pagi azan lah, suasana itu dia udah mulai terang. Seminggu kemudian si Wati ini dia resign guys dari RS ini, tapi dia pindah ke klinik ya. Tapi dia bilang tuh ada satu hal, dia nggak pernah jahat, dia cuma kasihan, masih mikir kerjaan, masih mikir pasien. Tuh itu yang didengar sama si Wati ini, menyampaikan lah si Mawar ini ke Wati. Sampai sekarang di RS Cipto itu ada aturan tak tertulis ya, sekitar jam 12 sampai jam 3 jangan sendirian di lantai 4. Itu satu. Yang kedua, kalau ada dengar suara-suara yang di luar nalar, ngesot atau apapun itu pura-pura aja tidur atau pura-pura aja nggak denger gitu ya. Terus yang ketiga, itu kalau lihat sesuatu itu jangan lari, bilang aja sama susternya itu, makasih ya,
udah pulang aja, bilang kayak gitu aja. Ya, itu aturan di rumah sakit itu guys. Terus petugas kebersihan ini bilang juga tuh, setiap pagi di lantai 4 itu sering ada bekas roda infus, padahal semua infus itu udah di gudang. Di RS ini antara dunia orang hidup dan yang masih kerja itu beda tipis guys. Hargai mereka, baik yang masih bernafas maupun yang masih bertugas. Nah, jadi ini sekian dari cerita yang aku bawain ya. Ini kisah nyata yang sudah pernah terjadi ya. Kalau kalian mau cerita apapun itu, boleh silakan komen di bawah. Nextnya kita bakal pilih yang mana yang pas, yang perlu kita bawakan, kita naikkan di sini. Ya, terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share-nya. See you next time. Bye bye.